Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Little Paradise di episode ke-20. Kenapa kau bisa sampai ke tempat pelacuran? Satu kalimat itu bagaikan bom yang meledak di dalam kepalanya. Pertanyaan yang sangat ingin dihindarinya. Senyum yang sempat muncul di wajahnya karena mendapat pujian segera lenyap saat mendengar pertanyaan itu. Dia bahkan yakin tuannya sadar akan perubahan pada ekspresinya. Genggamannya mengerat. Renata mengalihkan pandangan dan duduk menatap piringnya. Bibir bawahnya digigit. Jelas dia tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut. Mengingat saja bahkan bisa membuat amarahnya mendidih. Kemudian menyakiti dadanya. Setiap pelanggan yang menanyakan alasan kenapa dia berakhir di tempat pelacuran pun tak pernah dijawab. Renata selalu mengalihkan topik dengan hal lainnya. Tapi kali ini sepertinya dia tidak bisa menghindar seperti yang selalu dilakukan. Dia sudah tidak berada di tempat pelacuran. Apalagi Renata punya utang yang sangat besar pada pemuda itu. Baik utang materi maupun utang budi. Lagi pula, ini hanyalah sebuah pertanyaan yang mudah. Renata tidak bisa langsung menyelesaikan kalimatnya. Tenggorokannya terasa tercekat, seolah melarangnya berkata jujur. Selang beberapa detik, dia menarik napas dalam, kemudian melanjutkannya. Saya dijual. Tanpa mengalihkan pandangan dari piring, dia benar-benar berharap tuannya berhenti bertanya lebih jauh. Semua pengalaman ini sangat melukainya dan menjadi sebuah trauma tersendiri. Kebencian, rasa jijik, dan juga marah selalu berkumpul dalam dadanya dan siap meledak setiap kali Renata dipaksa mengingat alasan berada di tempat menjijikan itu. Di sisi lain, mata Brian sedikit membelalak mendengar jawaban tersebut. Meski mulutnya masih tertutup rapat, potongan makanan yang akan masuk ke dalam mulutnya pun diletakkan kembali di atas piring. Sepasang mata keemasannya menatap Renata yang masih menunduk. Seolah rahasia terbesarnya baru saja terbongkar. Tentu saja dia bisa melihat bahwa gadis itu bukanlah seperti pelacur kebanyakan yang repot-repot menggodainya karena tahu dengan jumlah uang yang akan dia berikan. Sekali melihat pun sang pemuda tahu bahwa Renata sama sekali tidak cocok berada di tengah-tengah dunia kesenangan macam itu. 1 bulan berselang pun, dia tahu gadis itu justru menghindarinya. Alih-alih belajar dari pengalaman seperti kebanyakan pelacur lain yang akan mendekatinya. Satu hal itu seakan sudah cukup untuk mengkonfirmasi bahwa Renata hanya menjadi korban dari entah siapa pemilik utang itu, yang memilih untuk mengorbankan perempuan belia yang harus masih berada di sekolah, belajar bersama teman-teman, dan menjadikannya seorang pelacur yang mengais uang dengan menjual tubuh. Jumlah utang sebanyak itu tentunya tidak main-main. Belum tentu gadis tersebut mampu membayarnya, meski harus menjejahkan tubuhnya seumur hidup, mengingat bisnis pelacuran bukan tempat yang ramah. Di mana orang tuamu? Harusnya itu menjadi pertanyaan yang pertamanya ketika mengetahui Renata masih muda. Dia seharusnya masih berada di bawah pengawasan kedua orang tuanya, yang entah berada di mana sekarang. Sayangnya Brian terlambat menyadari karena ego yang memaksanya bersikap dingin serta tak acuh. Terkecuali bila orang tua gadis itu memang menjualnya karena tidak lagi sanggup membiayai dan menimpakan semua utang-utang pada anaknya mereka. Suatu hal yang masuk akal di tengah dunia semacam ini, di mana peranan uang lebih penting daripada keturunan mereka sendiri. Meskipun Brian sedikit menolak untuk percaya. Keluarga mana yang berminat menjual anaknya untuk menyelamatkan diri sendiri? Dia tidak habis pikir. Dengar Renata, ini memang terlambat.
Tapi setidaknya aku harus memberitahukan keadaanmu sekarang pada orang tua atau walimu. Aku tidak berniat dianggap penculik. Dia bicara lagi sebelum gadis itu sempat membalas, menambahkan bahwa keingintahuannya bukan berdasarkan rasa penasaran semata. Berurusan dengan hukum adalah hal terakhir yang dia inginkan sekarang, mengingat perilakunya yang tidak bisa dibilang selalu menaati kata-kata peraturan. Termasuk ketika memutuskan untuk membeli gadis itu, menebusnya untuk dirinya sendiri. Kau masih muda, tidak seharusnya kau berada di luar pengawasan walimu. Kau bisa bekerja di sini sampai utangmu lunas, tak perlu kembali ke tempat pelacuran. Brian bisa memberikan kesempatan baru, sebuah opsi lain yang tadinya mungkin tidak terpikir oleh gadis itu karena kekurangan biaya dan keahliannya untuk bekerja. Dia bahkan bisa membebas tugaskan gadis itu bila ia ingin. Namun jumlah uang, utang dan itu terlalu besar, sedikit memberatkannya. Tapi seharusnya kau kembali pada keluargamu. Ada hening yang melingkupi ruangan itu selama sejenak. Renata masih berusaha menenangkan dadanya sampai akhirnya dia meletakkan kedua tangannya di atas paha, mengepal erat. Nafsu makannya menghilang seketika. Satu tarikan napas panjang diambil tanpa menghembuskannya. Renata menjawab, "Tidak usah minta izin juga tidak apa-apa. Saya yakin dia sudah tidak peduli di mana saya berada sekarang, kecuali Tuan keberatan mengeluarkan uang lagi karena diperas." Kedua orang tua Renata meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil ketika umurnya masih 5 tahun. Dia memiliki kakak laki-laki dengan selisih umur 8 tahun saat itu. Sayangnya ketika kedua orang tuanya meninggal, para keluarga besar memutuskan untuk merawat dua bersaudara itu secara terpisah. Ada kerabat jauh yang kebetulan bersedia merawat kakaknya, sementara Renata diserahkan pada adik ibunya. Sayangnya sejak mereka terpisah, Renata tidak lagi mendengar kabar mengenai kakak laki-lakinya. Hidupnya berubah sengsara saat tinggal bersama bibinya. Wanita itu adalah orang yang abusif. Dia pemabuk berat dan senang bermain dengan laki-laki. Bahkan saat Renata pertama kali tiba di rumahnya, dia sudah diludahin dan disusul oleh makian, mengatakan keluhan bahwa sebenarnya wanita itu amat terpaksa merawat Renata. "Kalau kau macam-macam, akan kujual kau supaya menjadi budak," adalah sebuah kalimat yang terus diingat Renata. Kepalan tangannya mengerat. Dia jelas tidak ingin tuannya bertemu dengan sang bibi, meski dia tahu kalau tuannya memiliki banyak uang. Tapi wanita itu pasti akan memerasnya. Biarpun Renata bisa pura-pura tidak melihat karena bukan urusannya, namun jika benar-benar terjadi, dia akan kembali bertemu dengan sang bibi. Wanita itu mungkin akan sering datang kemari untuk meminta uang. Renata bahkan sudah muak melihat wajahnya. Brian hanya mengangguk sesaat. Renata mengatakan bahwa dia tidak perlu meminta izin pada wali atas pekerjaannya di sini. "Baiklah, kalau kau bilang begitu." Tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan. Menurut kesimpulan yang dia tarik sendiri, Renata tidak ingin kembali ke rumah. Dia juga tidak keberatan membiarkan gadis itu terus tinggal di sini. Sisa lasak nadi piringnya pun dihabiskan. Punggungnya disandarkan pada kursi dan duduk santai. Gelas wine di depannya diambil dan dihabiskan pula isinya, sambil matanya terus mengamati gerak-gerik Renata yang masih menunduk. Mendadak gadis itu menoleh ke arahnya, sembari memasang senyum yang dipaksakan. "Tidak apa-apa, Tuan. Tidak usah khawatir. Saya sudah tidak punya keluarga karena kedua orang tua saya meninggal sejak lama. Tidak akan ada yang peduli saya di mana dan sedang apa. Tidak akan ada orang yang peduli pada sesuatu yang sudah dibuang." Tiba-tiba gadis itu menepuk kedua tangannya dan berbicara dengan nada yang dipaksakan terdengar ceria. "Ah, apakah Tuan butuh wine lagi? Akan saya ambilkan. Tolong tunggu sebentar." "Tidak perlu, sudah cukup."
Brian menukas sebelum gadis itu berdiri dan pergi dari sana. Dia menghabiskan wine dan berdiri, berjalan menghampiri pelayannya yang masih mematung di sana. Entah setan apa yang merasukinya, Brian mendekat dan memeluk gadis itu dengan erat-erat. Seorang gadis yang sama mampu membuatnya bertindak di luar logikanya sekian kali. Entah merupakan suatu prestasi atau memang dia semakin lama semakin mendekati kata gila. Maaf membuatmu tidak nyaman. Mendapat pelukan mendadak, kedua mata Renata melebar karena terkejut. Dia tidak menyangka tuannya akan memperlakukannya seperti ini. Apakah karena tuan simpati terhadap keadaannya? Meski begitu, dia tidak bisa menghilangkan kebingungan di dalam kepalanya. Hari ini tuannya sangat aneh. Dimulai dari lebih banyak bicara padanya, lalu mengajaknya makan malam bersama di meja makan. Kemudian memeluknya erat seperti sekarang. Sebuah kata maaf yang keluar dari mulut Brian pun menghangatkan matanya. Dengan sekuat tenaga, Renata menahan diri agar air mata itu tidak tumpah dari pelupuk. Napasnya ditarik dengan dalam, berusaha menenangkan diri. Tanpa membalas pelukan yang diberikan, gadis itu pun menggeleng sebagai jawaban. Di dalam hati, dia hanya berharap pemuda itu tak lagi menyinggung apapun mengenai keluarganya, maupun hal-hal buruk ketika Renata masih menjadi seorang pelacur. Dengan satu tarikan napas dalam dan dihembuskan pelan, Renata pun mengambil satu langkah mundur ke belakang. Melepaskan diri dari pelukan tuannya, dia memberanikan diri mempertemukan sepasang mata berwarna hasilnya pada sepasang iris coklat keemasan milik tuannya. Terima kasih sudah mempekerjakan saya dan memberikan tempat tinggal sementara di sini. Saya merasa berutang budi seumur hidup pada tuan. Ketika pelukannya dilepas, Brian bisa melihat wajah pelayannya nampak seperti sedang menahan tangis, namun memaksa diri untuk tersenyum kepadanya. Setidaknya itu lebih baik. Dia bisa melihat bahwa raut wajah itu sudah berangsur-angsur membaik ketimbang sebelumnya. Baru kali ini Brian sungguh bertemu pandang dengan kedua mata Hazel yang menatapnya balik. Brian jadi merasa sedikit bersalah karena mengabaikan gadis itu selama ini. Sudah pasti Renata merasa kesepian karena harus tinggal bersamanya, orang asing di tempat baru tanpa teman yang bisa diajak bicara. Gadis itu masih muda, dan Brian memilih bersikap dingin padanya. Kalimat terima kasih dan utang budi yang diucapkan gadis itu dengan nada tulus malah terasa menusuknya dan membuatnya semakin merasa bersalah. Gadis itu tidak tahu apa alasan dibalik kebaikan hatinya untuk membawanya pulang. Sebuah keegoisan yang tidak ada hubungan dengan kebaikan maupun rasa kasihan. Kalau saja Renata tidak mengingatkannya pada Resi, belum tentu Brian memandang sebelah mata pada Renata, lantas membiarkannya berada di sana tanpa peduli nasib yang terjadi pada gadis itu. Seharusnya dia berhenti memperlakukan seakan perempuan itu adalah Resi dan menghindarinya. Sama seperti Brian yang tak pernah peduli pada sebagian besar wanita yang dicobanya selama ini. Mengesampingkan cerita mereka karena tidak berminat pada rasa kasihan. Setelah pembicaraan singkat mereka malam ini, pandangannya sedikit berubah. Dia mungkin tidak peduli pada wanita-wanita lain, tapi gadis itu ada di bawah pengawasannya. Adalah hak Renata untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dari dirinya. Selesaikan makananmu lalu susul aku ke atas. Aku butuh bantuanmu menyelesaikan kuis. Siapa tahu kau punya ide soal gameku. Kau belum pernah main game kan? Pemuda itu menepuk singkat bahu pelayannya. Kemudian memandang mata kecoklatan itu dan tersenyum tipis. Lagi pula, apa kau sudah menyiapkan makanan untuk Sophie? Seakan tahu dirinya sedang menjadi bahan pembicaraan, anjingnya kemudian berdiri. Menyalak pelan mengibaskan ekor dengan penuh semangat. Sementara Brian hanya menghela napas pelan, melebarkan senyum saat melihat kelakuan anjingnya. Tangannya terangkat dari bahu gadis itu, dan Brian berlalu meninggalkan ruangan makan. Berjalan santai diikuti Sophie yang menyelak pelan.
Kutunggu di atas, Renata. Gadis itu mengangguk pelan, jarinya mengusap air mata yang masih mengenang. Baik, segera, jawabnya singkat. Lantas, mulai membereskan piring-piring di atas meja. Renata berharap hidupnya bisa sedikit berubah mulai hari ini. Terima kasih banyak telah menyimak sumber artikel ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, beserta komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan berikan jempol juga pada video kali ini. Makin banyak komentar kalian yang semakin bermotivasi, admin akan semangat kembali untuk mengupload episode-episode setiap harinya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.